Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta, Kutai Timur. Suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat suada, hari ini edisi Kamis 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Januari 2023. Sahabat siar Anda Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore edisi Talk Show. Baik sahabat sada, kita jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, sore hari ini di Talk Show kali ini Bang Darda mengundang seorang psikolog yang insya Allah nanti kita akan berbicara tentang tema yang sekarang sangat sudah sangat biasa kayaknya kita dengarkan di kebanyakan keluarga ya, yaitu tentang pemakaian gadget. Nah, pemakaian gadget ini kayaknya sudah lumrah terjadi pada anak kecil sampai saat ini. Oleh karenanya kita akan berbicara tentang hal tersebut, dampak pemakaian gadget, bagaimana perbandingan antara manfaat yang didapat dengan dampak negatif yang ditimbulkan, apakah sebanding, apakah pantas anak sudah mendapatkan gadget, bersama psikolog Syarifah Nur Latifah MPSI. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya? Apa nih, manggilnya Mbak atau gimana nih? Iya, boleh. Mbak ya. Oke, Mbak Syarifah, gimana kabarnya Mbak Syarifah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Sangatta yang sekarang sore hari ini tampak cerah sahabat suada ya. Karena memang Sangatta akhir-akhir ini kadang hujan, kadang panas ya, tidak tentu. Tapi sore hari ini alhamdulillah tampak cerah. Nah, Syarifah Nur Latifah MPS ini beliau seorang psikolog ya, sekarang psikolog, dan beliau ini sahabat suada dulu itu murid saya. Murid saya dulu kan Bang Dada pernah ngajar di Darussalam. Nah, beliau ini murid saya di SMP. Tapi alhamdulillah sekarang masya Allah beliau sudah menjadi seorang psikolog. Cita-cita memang dulu cita-citanya psikolog ya. Iya, memang masya dari Allah, SMP. dari SMP. Jadi alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Beliau sudah menempuh magister tentang psikolog dan sudah layak untuk menjadi seorang psikolog. Barakallah, selamat ya Syarifah ya. Nah Syarifah, aktivitas Syarifah saat ini di mana Syarifah? Kalau aktivitas utama sih di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Masya Allah, Kutai Timur ya? Kutai Timur di Bukit Pelangi, berfokus pada penanganan baik itu asesmen, penguatan maupun pendampingan korban-korban kekerasan perempuan dan anak. Oh gitu. Perempuan dan anak ya, khusus termasuk anak-anak gitu. Nah boleh lah nanti Syarifah ya, ternyata tidak hanya soal anak-anak, soal perempuan juga. Betul. Tentunya banyak cerita ya. Benar. Masalah apalagi zaman sekarang yang luar biasa aneh-aneh ya. Nah kali ini kita khusus berbicara tentang dampak pemakaian gadget ya, dampak pemakaian gadget terhadap perkembangan anak nih. Sebagaimana kita tahu kan anak ini kan menjadi menjadi harapan, menjadi yang ditunggu-tunggu oleh orang tua. Terus setelah mereka ada di dunia ini dan mereka sudah mulai bergerak, beraktivitas, tapi saat itu juga mereka sudah menikmati dalam tanda kutip sebuah alat yang sangat canggih nih ya. Karena kayaknya gadgetnya canggih banget ya. Iya, apapun bisa kayaknya dengan gadget ini sahabat suada. Tapi mereka sudah merasakan itu Mbak Syarifah. Nah, sejauh mana sih pentingnya anak-anak memakai gadget itu? Dan mungkin bisa diceritakan nanti seperti apa mungkin fenomena saat ini tentang pemakaian gadget. Ya silakan Mbak Syarifah. Oke, baik. Jadi ini saya manggilnya Ustadz. Biasa dengan panggilan Ustadz. Boleh. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang gadget itu, saya tuh berpikir gini. Kadang kan yang terjadi itu sering orang tua itu mengemukakan
itu anak saya main gadget gitu. Tapi di saat yang lain ketika mulai terjadi perilaku yang tidak adaptif atau destruktif, orang tua biasanya bahasanya mulai, gara-gara gadget anak saya jadi nakal, misalnya begitu. Dari dua bahasa itu kan, yang pertama itu yang menjadi subjek itu kan anak saya nih, gadget ini objek, artinya gadget itu suatu yang dioperasikan. Tapi di part kedua seolah-olah gadget ini yang mengendalikan si anak begitu ya. Jadi ada sebuah kontras dari orang tua sendiri ya. Bener seolah-olah dengan adanya gadget itu kemudian mengganggu tumbuh kembang anak seperti itu. Padahal kalau kita lihat ya Ustadz ya, gadget ini kan suatu benda yang dia hidup sendiri aja nggak bisa. Iya, makanya itu. Kalau baterainya mati aja ngecas sendiri nggak bisa gitu ya. Gitu. Dia kan untuk bisa melakukan tugasnya itu kan perlu dioperasikan oleh user gitu. Makanya ketika ada menemukan satu fenomena, ada nih satu perilaku destruktif akibat gadget, sebetulnya pertanyaan mendasar kita, betulkah karena gadgetnya atau sebetulnya operatornya yang belum siap untuk menggunakan gadget itu sendiri, kan begitu. Betul. Nah, kalau misalkan kita berbicara pada usia anak tuh, WHO tuh sebetulnya sudah mengeluarkan sih screen time yang cocok buat anak. Menurut WHO itu kalau anak di bawah 2 tahun itu malah sama sekali tidak diperlukan yang namanya screen time gitu. Jadi emang nggak perlu ya anak di bawah 2 tahun itu. Betul. Kalau usia 2-4 tahun itu boleh, tapi tidak boleh lebih dari 1-2 jam begitu. 1-2 jam. Itu sudah maksimal. Kenapa kok itu bisa muncul gitu? Kalau kita berbicara tentang tumbuh kembang anak itu kan sebetulnya bukan hanya, orang tua tuh biasanya gini bahasanya, karena main gadget anak tuh jadi bisa ngomong nih gitu. Jadi dia merasa ada efek positif dari gadget itu ya. Masya Allah. Benar. Memang iya sih, karena mungkin anak-anak banyak menerima satu kosakata baru ya gitu. Tapi yang kita lupakan bahwa perkembangan anak itu kan tidak hanya tentang bahasa saja, ada kognitifnya, ada psikomotornya, kemudian ada sosialnya, yang 5 aspek perkembangan itu tidak tercover semua oleh gadget. Gitu. Nah, akhirnya yang sering muncul kalau kita bicara dampak, terutama dampak negatif, itu berarti dalam bayangan saya user ini belum siap untuk menggunakan gadget, atau dia menggunakan gadget tidak sesuai dengan kapasitas usianya, misalnya begitu. Jadi sebenarnya bukan salah gadgetnya ya, tapi memang dia belum waktunya untuk punya gadget. Betul. Gitu. Jadi harusnya di usia berapa ya kalau anak-anak itu pas yang punya gadget ya? Sebenarnya kalau pasti fase anak itu gadget itu bukan kepemilikan sih, tapi sesuatu yang kita pinjamkan. Harusnya gitu. tidak perlu dia punya sendiri ya. Idealnya gitu, karena kan berbeda tuh kalau udah hak milik kan. Betul sekali, karena ini anak saya sudah minta-minta, belikan aku gadget gitu, belikan aku HP. Ya pikir saya untuk apa sih anak-anak ini punya HP? Betul. Karena anak-anak sekitarnya, teman-temannya udah punya HP semua. Benar. Jadi sebenarnya nggak perlu mereka punya HP sendiri ya. Ini betul. Idealnya itu ya kita perlu melihat juga sih kebutuhan anak ini apa. Kalau berdasarkan keinginan ya, yang senang-senang sih anak selalu ingin. Tapi fungsi orang tua sebagai manajer kan perlu juga memahamkan itu gitu. Dia. Jadi memang harus kontrol dari orang tua. Benar. Dan kayaknya orang tua harus tega juga ya Mbak Syarifah ya. Maksudnya tega ketika mereka menangis. Betul. Kan kadang nggak dikasih HP, mereka menangisnya minta ampun. Akhirnya orang tuanya karena nggak mau repot tadi ya, akhirnya memberikan HP kepada mereka. Fenomena seperti itu emang lumrah terjadi ya saat ini ya. Sebenarnya kalau sebenarnya begini, ketika anak menangis tidak diberikan sesuatu itu reaksi yang normal, itu kan ekspresi rasa sedih gitu betul. Namanya. Ya kenapa dengan menangis? Karena pada fase anak yang mereka pahami, rasa sedih adalah diekspresikan dengan cara menangis. Cuman memang kadang kita sebagai orang tua, apalagi orang tua baru kan, masih meraba-raba nih. Betul. Ini treatment yang paling tepat gimana ya? Akhirnya ketika anak nangis ya udah yang paling cepat turutin aja, habis itu nangisnya diam. Betul. Padahal ketika dia menangis itu bentuk ekspresi rasa sedihnya begitu. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Betul. Jadi jangan
apa ya, kayak alergi dengan nangisan ya. Malah itu sehat Ustaz, sehat ya? secara psikologis. Masya Allah. Anak yang mampu mengekspresikan segala rasa yang ia rasakan, yang penting kuncinya dua sih, tidak menyakiti dirinya, tidak menyakiti orang lain. Satu lagi, tidak menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Itu masih masuk dalam ekspresi emosi yang normal dan menyehatkan dia gitu. Nah, jadi kalau anaknya nangis karena HP dan tidak melakukan 3 hal tadi, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Biarin aja ya. Ekspresi rasa sedihnya begitu. Masya Allah. Nah, tetapi memang untuk orang tua yang masih baru tentunya dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan ini bisa mengantisipasi. Betul. Ya. Kalau Bang Darda sendiri, kalau saya sendiri dengan anak itu memang sampai sekarang tidak saya kasih HP. Anak yang tertini itu sudah kelas 6 ya. Tetap saya bilang kamu tidak boleh ada HP sampai nanti mungkin bisa jadi SMA ya. Saya bilang gitu. Nah, apakah aturan seperti itu masih wajar Mbak Syarifah, atau kayaknya zaman anak kayaknya kayaknya nggak ada HP itu kayaknya ketinggalan deh gitu. Iya, betul. Itu gimana? Saya dulu juga dapat HP kayaknya SMA deh. SMA ya, sama ya. Iya, makanya. Iya, pada dasarnya setiap orang tua itu kan memiliki value dan goalsnya masing-masing ya. Selama dalam keluarga itu value itu berjalan untuk tujuan kebaikan bersama, itu sah-sah saja begitu ya. Kalaupun ternyata ada nih value orang tua yang anak memang boleh nih dikasihkan HP. Tentu orang tua juga perlu mengantisipasi dengan buat rules bersama kan. Kadang kita nih kasih HP anak, tapi anak itu belum bisa membedakan mana yang pantas atau tidak pantas dilakukan di media sosial atau handphone ini dianggapnya kayak mainan Lego yang dimaininnya sembarang, kapanpun boleh. Padahal ini kan alat yang mengkoneksikan mereka dengan banyak lingkungan lain, orang luar gitu di media sosial. Karena memang kita tidak bisa mengontrol apa yang masuk di HP itu betul. Tiba-tiba muncul yang macam-macam itu kita tidak bisa, sehingga ketika anak terus dicekoki dengan hal seperti itu, mereka akhirnya tampak biasa dan bisa jadi candu ya. Betul. Saya jadi ingat penelitian tesis saya kemarin itu, kami itu meneliti tentang cyberbullying. Jadi sekarang bullying itu banyak juga tuh di ranah cyber gitu ya. Ternyata salah satu penyebabnya kenapa kok ada anak yang berpotensi untuk menjadi korban dari cyberbullying itu adalah anak-anak yang dengan mudahnya membagikan informasi terkait diri mereka, termasuk hal-hal yang private gitu. Iya, oke. Begitu. Jadi mereka transparan membagikan ke media sosial. Benar, gitu. Dan akhirnya menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Begitu, jadi bahan olokan seperti itu. Dan ternyata setelah digali lebih dalam, anak-anak yang biasanya lebih berani atau lebih nyaman mengemukakan tentang dirinya di media sosial karena mereka merasa tidak mampu dan tertolak untuk mengungkapkan dirinya di dunia yang nyata begitu. Akhirnya yang paling aman adalah menurut mereka di media sosial. Begitu fenomenanya. Jadi mereka ternyata nyaman dengan HP-nya, bisa jadi memang mereka belum mendapatkan kenyamanan di lingkungan rumahnya ya. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Ada part-part di mana mereka pada dasarnya tuh kan, kalau apalagi awal pertama kehidupan anak itu kan yang paling mereka butuhkan tuh kan kasih sayang gitu, rasa aman dan kenyamanan. Nah, ketika itu tidak didapat pada masa awal kehidupan akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka selanjutnya, terutama fase remaja tuh. Fase remaja tuh kan butuh-butuhnya support dan dukungan dari lingkungan, dari orang tua, dari teman-teman gitu. Nah, ketika itu tidak didapatkan ya berpotensi untuk mencarinya di luar rumah, dan yang paling mudah saat ini ya di media sosial gitu. Nah, jadi HP ini kan memang kita tidak bisa menutup mata. Teknologi ini mempunyai dampak positif yang luar biasa juga ya, berupa informasi yang cepat, terus teknologi baru yang bisa ditawarkan. Bahkan dengan HP ini kadang memang anak bisa pandai bahasa Inggris dalam usia dini ya. Nah, tetapi dengan dampak negatif yang dihasilkan sekarang kita tidak bisa menutup mata juga ya, Mbak Syarifah ya. Pornografi, bullying dan lain sebagainya. Itu kira-kira sebanding nggak sih dengan
dampak positif yang diterima dengan dampak negatif yang didapatkan itu. Nah, apakah nanti bisa kita ambil kesimpulan, udah deh kalau anak-anak udah emang nggak perlu waktunya, nggak istilahnya kasarnya nggak mati kok kalau nggak pakai HP kayak gitu kan? Karena di zaman-zaman apalagi Saripah aja SMA ya. Kalau saya apalagi saya kayaknya nggak punya HP itu kayak kuliah deh, mas kuliah baru punya HP. Nah itu gimana ya? Jadi kita arahnya adalah menyadarkan dalam nada kutip ya, bukan di sini mengajari, tidak mengajarkan. Termasuk saya bisa jadi kan nanti berubah pikirannya ya. Termasuk saya menyadarkan bahwa memang HP ini belum perlu untuk mereka kayak gitu ya. Saya jadi keinget satu kisah. Jadi di DPPA ini lagi tren kasus-kasus di mana kekerasan seksual pada remaja yang pelakunya itu ditemui di ranah online. Itu lagi banyak masuk kasus seperti itu sehingga itu di sini ya? Iya, di Kutai Timur ya, di Kutai Timur gitu. Hingga akhirnya terjadi kekerasan seksual ya. Ya itu tadi, kita tidak pernah bisa mengenali secara langsung orang-orang yang ada di sana itu seperti apa gitu. Sekarang motif yang paling banyak untuk kasus-kasus kekerasan seksual itu motifnya namanya grooming, yaitu bujuk rayu. Kalau zaman kita dulu itu kan jauhi orang-orang yang tidak dikenal karena khawatir menimbulkan kejahatan. Pada faktanya tren kejahatan baru itu berusaha merebut keyakinan anak hingga bisa mengajak mereka untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku. Pengkondisiannya tuh banyak yang ada di media sosial. Maka kalau saya pribadi sih sebetulnya dengan atau tanpa HP yang paling dibutuhkan anak itu ya bimbingan orang tua. Artinya kalaupun memilih untuk memberikan handphone pada anak, orang tua juga perlu mengajarkan secara khusus dan membuat aturan yang disepakati bersama sedetil mungkin. Misalnya, misalnya yang boleh dibuka di sana itu apa saja, kemudian kontak handphone yang boleh disimpan itu kontaknya siapa saja, dalam kurun waktu tertentu boleh menghabiskan paket itu berapa lama gitu. Kemudian yang paling penting untuk diajarkan pada anak itu tentang batasan etika dan privacy dalam menggunakan media sosial, handphone, begitu kan? Nah itu kadang kan orang tua, kadang kita menganggapnya karena mungkin kita juga belum sepenuhnya memahami dunia media sosial, kita menganggapnya anak itu sama seperti kita yang bisa mengaplikasikan di dunia nyata tuh di dunia media sosial gitu kan? Nah makanya itu perlu disepakati bersama dulu. Artinya apa? Ketika dikasih HP, orang tua juga perlu menyadari anak ini perlu dibimbing karena itu satu media yang baru. Demikian juga tanpa menggunakan handphone. Kalau tanpa menggunakan handphone itu kan artinya yang tadi kayak Ustadz bilang dia kesempatan dia untuk belajar situasi yang baru itu kan misalnya bahasa Inggris berarti orang tua perlu melakukan bimbingan khusus agar stimulasi itu tetap berjalan meskipun tanpa handphone gitu. Artinya memang kalian harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipilih ya. Benar. Jadi kalau mau ngasih HP ke anak, ya nggak dikasih aja selesai. Nggak diawasi lagi. Nah, jangan seperti itu. Pun dengan orang tua yang tidak memberi HP kepada anaknya, juga harus memberikan hak anak belajar. Eksplorasi hal baru. Masya Allah, gitu. Itu sih. Nah, jadi tentang dampak nih ya, tentang dampak. Tadi kita memang mempunyai pandangan sama, ini punya ada dampak positif, punya dampak negatif. Nah, yang terjadi saat ini khususnya di Kutai Timur, Mbak Syarifah, anak-anak itu kasus tentang dunia mereka lewat HP itu banyak nggak sih? Kalau di sini? Kalau kami kan fokusnya pada anak-anak korban kekerasan ya. Kekerasan itu bisa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan sosial dan ekonomi gitu. Kalau pada remaja, kalau pada anak kecil sih tren kejahatannya dilakukan oleh seorang sekitar begitu ya. Kalau pada remaja memang tren mereka berpotensi menjadi korban itu ya ketika bertemu dengan orang-orang yang di media sosial seolah-olah baik. Diajak ketemuan gitu kan, dengan tampilan yang baik diajak ketemuan, kemudian ya saat itu mungkin orang tua belum begitu aware bahwa anak ini menggunakan handphone harus dibimbing. Jadi dalam mindsetnya
anak ada di rumah tuh tenang, padahal raganya memang di rumah, cuma pikiran dan jiwanya ini kan berselancar di media sosial gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan tenangnya anak betul, di dalam rumah ya. Kita perlu hati-hati tuh apa yang dibuka gitu. Itu ada terjadi ya? Banyak. Kutai Timur ini termasuk salah satu yang tertinggi sih tingkat kekerasannya gitu di Kalimantan Timur. Kasusnya. Nah, biasanya kan anak-anak kecil itu apa dampak terutama pornografi ya. Pornografi ini kan katanya merusak apa ya? Kayak ada bagian di otak ini yang dia menyebabkan nanti kerusakan-kerusakan lainnya. Nah, itu apakah anak sekecil misalnya tadi umur 2 tahun mulai ya, dengan biasanya melihat HP dan ternyata lintasan-lintasan ini muncul, apakah itu akan berpengaruh terhadap perkembangan mereka sampai dewasa gitu? Gini, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang dampak handphone itu yang paling pertama muncul biasanya anak jadi sulit berkonsentrasi dan susah menahan emosi. Tantrum itu biasanya dikeluarkan orang tua. Jadi kalau gara-gara main HP nih ngambek mulu, marah terus, itu saya belum spesifik pada pornografi ya gitu. Kalau gara-gara main HP nih jadi emosian gitu, jadi gak bisa fokus. Biasanya keluhan yang munculkan itu gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Kalaupun tidak spesifik pada pornografi, paparan handphone yang tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan anak itu tentu berdampak pada perkembangan otak anak itu sendiri, terutama di bagian depan otak namanya lobus prefrontal, di mana kendali diri itu ya letaknya di otak bagian depan gitu. Paparan dari gadget jenis apapun itu yang tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan anak itu mempengaruhi perkembangan otak mereka. Jadi akhirnya yang terjadi adalah kalau misalkan disebutkan anak susah konsentrasi, kenapa anak sulit konsentrasi? Karena anak-anak usia 1-2 tahun itu mereka belajar konsentrasi itu dari memproses satu stimulus. Misalnya dapat informasi ini gelas warna hijau, kan mereka harus memahami itu membutuhkan waktu dan mengingatnya. Nah, pada di handphone itu tidak memberikan waktu untuk anak memproses. Jadi ketika menonton satu video langsung banyak stimulasi yang dia ingat. Mau kata-kata, mau bentuk, mau warna. Akhirnya tidak terlatihlah konsentrasi di situ. Jadi rentang perhatiannya cenderung pendek. Jadi berat ya bagi dia ya. Belum sesuai dengan kapasitas otaknya gitu. Mereka kan butuh sesuatu yang pelan. Itu. Kemudian kenapa kok tidak mampu mengendalikan emosi? Karena bedalah dengan zaman kita dulu, zaman saya dulu ya Ustadz ya. Apa-apa tuh kan harus menunggu. Misalnya mau cari pengen tahu tentang sesuatu ya pilihannya buka buku. Zaman sekarang anak disuguhkan dengan satu informasi yang selalu cepat. Tanpa apalagi di handphone mau jenis apapun langsung ada jawaban. Secara tidak langsung itu mengajarkan mereka segala sesuatu itu harus instan, sehingga akibatnya adalah pada kemampuan kontrol dirinya, self controlnya. Akhirnya dorongan-dorongan yang muncul karena kita dahulu tuh terbiasa untuk segala sesuatunya menahan dan berproses. Ketika ada dorongan kita mampu menunggu. Pada anak-anak yang memiliki paparan handphone yang tidak sesuai dengan usianya, kemampuan mereka untuk mengendalikan diri dan menahan dorongan yang ada dalam dirinya itu belum berkembang. Jadi ketika kesenang yang dia mau itu tidak diberikan, mereka belum ada konsep bahwa ini harus menunggu nih, harus sabar nih, gitu. Jadi itu salah satu dampak yang ditimbulkan ya oleh HP itu. Benar. Jadi mereka merasa tadi harusnya mereka ada jeda waktu berpikir tentang hal tersebut, tapi karena begitu cepat ya yang didapatkan dalam HP, mereka merasa tidak konsentrasi, berat ya, lebih berat. Dan akhirnya muncul efek-efek lainnya, mereka maunya instan, cepat, tidak bersabar ya, dan lain sebagainya. Kemampuan untuk bersosial itu terutama yang sangat terlihat karena sosial itu
kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain itu hanya dapat dipelajari lewat interaksi langsung. Jadi sebelum anak bisa berbicara, memiliki kemampuan untuk bahasa, cara mereka berkomunikasi kan dengan memahami komunikasi nonverbal. Misalnya kelihatan ibunya nadanya tinggi atau mukanya merah, anak menjadi takut, itu mereka memahami bahwa situasinya sedang marah. Nah, ketika tidak terjalin interaksi secara langsung, bahasa-bahasa nonverbal tadi, mereka tidak mendapatkan pemahaman akan itu. Akhirnya kemampuan untuk empati, misalnya ada temannya yang merasa kesulitan karena kemampuan bersosialisasinya kurang, memahami bahwa kita perlu loh ikut merasakan sakit dan berempati pada orang lain tidak didapatkan, ya akhirnya itu mengganggu juga dalam kemampuan sosialnya. Insya Allah. Jadi ada step-step yang hilang ya, betul. Dari diri mereka. Kayaknya banyak terjadi begitu Mbak Syarifah. Benar-benar. Karena ada misalnya teman itu, anaknya itu tadi secara bahasa baik kayaknya bagus dia, bagus ya. Jadi kita tuh suka lucu kalau dia ngomong itu kayaknya kok drama banget gitu kan ya. Tapi memang secara dari sisi lain dia agak aneh gitu ya. Tidak adaptif gitu ya. Tidak adaptif, betul. Jadi kata gurunya ada step yang hilang, betul, katanya di situ ya. Betul. Karena tadi mungkin biasanya dari kecil dia udah ini ya sering nonton apa ya kartun-kartun yang sekarang kan banyak banget ya kartun-kartun. Bisa jadi. Sebetulnya konsep perkembangan anak itu selama dia tidak mengalami kerusakan otak ada berkaitan dengan genetika yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan, anak itu akan bisa bertumbuh optimal kok, asal diberikan stimulasi sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Begitu. Jadi kalau dalam psikologi itu manusia bisa berkembang itu ada tangga gitu, Ustadz. Iya. Dimana kalau misalkan tangga pertama itu kan anak yang dibutuhkan anak itu kan kasih sayang dan rasa aman dari figur pengasuh gitu. Nah, tangga kedua itu kan kemampuan mereka untuk merasa memiliki kemandirian. Kemudian tangga ketiga itu akhirnya karena merasa bisa mandiri, mampu merasa memiliki inisiatif. Nah, ketika tangga pertama itu tidak didapatkan, dalam artian fase kritis 1 tahun pertama kehidupan itu kasih sayang itu kurang, kelekatan itu kekurang, banyak melalui handphone gitu diberikannya, supaya diem kasih aja handphone, ibunya atau bapaknya ditinggal beraktivitas yang lain, kelekatan itu kurang, tentu akan berpengaruh pada tahapan selanjutnya, di mana muncul perasaan dia tidak mampu mandiri, tidak bisa berinisiatif, mengganggu proses kehidupan dia selanjutnya. Begitu. Masya Allah. Jadi kayaknya memang apa ya, ini tantangan untuk orang tua zaman saat ini ya, karena memang kadang pernah saya ngelihat di video-video TikTok atau apa gitu ya, yang membandingkan antara generasi X, generasi Y, generasi Z ya saat ini dalam menyikapi sesuatu kayak gitu. Nah, bisa jadi memang sikap yang berbeda antar generasi ini karena memang ya tadi generasi X dengan Z tentunya berbeda sekali. Betul. Dong. Dulu susah cari HP, sekarang HP mudah sekali. Sehingga misalnya ketika ada kasus di pekerjaan, di kantor dia dimarahin gitu ya oleh atasannya, generasi X ini dengan sigap misalnya di situ digambarkan oke Pak, saya akan memperbaikinya, terima kasih atas ininya. Tapi generasi Z ini dia tidak bisa kayak shock gitu, kayak shock menerima perlakuan atasannya, yang akhirnya dia bukannya mencari solusi ini, tapi dia tinggal saya keluar aja dari kantor ini, tidak ini begitu. Nah, udah bisa gitu ya. Apakah itu termasuk salah satu? Bisa jadi ya. Bisa jadi, iya. Jadi ada namanya adversity question. Adversity question itu adalah kecerdasan ketangguhan. Jadi itu didapatkan ketika kita berhasil melalui satu fase dalam kehidupan, proses kehidupan itu kan pasti ada part-part yang sulit gitu ya. Ketika individu itu mampu bertahan, bangkit dari kesulitannya, kemudian dia bisa memaknai setiap proses yang dia lakukan, maka kecerdasan ketangguhannya itu dalam posisi bagus gitu. Cuman makanya yang paling sering dikatakan oleh para pakar parenting adalah
biarkan anak mencoba dulu. Kalau mereka misalnya minta tolong, baru kita bantu. Sesimpel pakai baju. Kan pakai baju itu, pakai baju sendiri itu kan menurut kita aduh lama banget gitu ya, udah buru-buru mau pergi. Padahal ketika anak akhirnya mereka berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya mereka tidak bisa lakukan, muncul yang namanya adversity question gitu. Nah, kalau di generasi kita sekarang, ya sebetulnya saya memahami setiap orang tua itu karena rasa cinta ingin memberikan yang terbaik untuk anak gitu. Namun tanpa disadari akhirnya belum maksimal dalam memberikan ruang berproses untuk anak itu sendiri. Jatuhnya ya ketika dewasa menemukan satu situasi yang sulit, oke, saya terbiasa kalau ada situasi yang sulit itu tidak sehat secara mental, maka saya idealnya mencari tempat yang baru. Padahal kalau itu ya, padahal sama aja nanti di tempat baru begitu juga gitu loh. Iya benar. Karena memang sekarang kan apa-apa lewat Google cepet kan langsung dapat ya. Kalau dulu kan mungkin nggak ada HP, kita harus cari buku dulu ke perpustakaan baru dapat. Itu akhirnya kan mendapatkan proses ya, Masya Allah, sampai baru terpikir ya, maksudnya kenapa kok muncul fenomena-fenomena seperti itu. Bisa jadi kalau ditarik ke belakang ya kayak gitu tadi ya, Syarifah ya. Terbiasa instan gitu. Kita kayak zaman dulu deh kalau misalkan lapar antara jalan ke warung pilihannya atau masak sendiri. Sekarang semua di handphone tersedia. Bener, Masya Allah, tinggal pesan datang ya. Masya Allah. Banyak proses yang memudahkan, tapi di satu sisi kadang menjadikan part berjuang dalam diri kita itu menjadi tidak optimal. Bukan berarti kita jadi kolot dalam artian menolak teknologi, tidak. Tapi mungkin ada part-part di mana kita juga perlu mengevaluasi. Mungkin ada waktu di mana kita harus berproses dan menyelesaikan satu misi yang sulit. Iya, benar. Baik, Mbak Syarifah, Masya Allah. Jadi bagaimana nih cara orang tua yang di hidup di saat ini, di zaman ini, memadukan antara kemajuan teknologi saat ini yang luar biasa cepat sekali ya, dengan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya, dan juga tentunya pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan dahulu di zaman saat itu yang dirasakan sebenarnya lebih baik kayak gitu ya, lebih baik, ada positifnya. Itu gimana ya baiknya ya untuk orang tua saat ini? Sebenarnya yang perlu dipahami pertama itu adalah kita harus banyak mengupgrade tentang tahapan perkembangan anak. Jadi kalau kita perhatikan setiap tahun dalam kehidupan anak itu memiliki fase tumbuh kembangnya masing-masing dan berbeda, sehingga stimulasinya tentu harus berbeda. Dalam artian begini, kalau kita berbicara spesifiknya gadget, kadang kita perlu bertanya dulu nih ke diri sendiri, sebenarnya kasih gadget itu betul-betul untuk anak atau untuk kenyamanan kita pribadi sih? Nah itu ya. Kasih gadget supaya anak saya belajar, tapi sebetulnya ketika refleksi diri maksudnya biar anteng, tenang gitu kan gitu. Maka sebetulnya kita juga perlu kembali lagi tujuan pengasuhan kita itu seperti apa. Kemudian dalam prosesnya ketika memberikan satu treatment pada anak, benarkah itu sudah sesuai dengan tujuan kita atau belum? Kalau misalkan kita ingin nih anak perilakunya adaptif, mampu berperilaku sosial dengan baik, maka sosial itu kita harus ingat, sosial itu dipelajarinya dari interaksi langsung, bukan dari melalui media sosial. Maka waktu untuk screen time itu jangan banyak, sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Kalau 4 tahun ya berarti 1 jam saja. 1 jam saja. Betul. Sisanya apa yang harus dilakukan? Kita harus memberikan alternatif edukasi lain yang sama menariknya, tapi itu tidak berkaitan dengan gadget. Artinya ya kembali lagi kebutuhan dan tujuan goals dari pengasuhan kita itu apa sih begitu. Sesuaikan dengan tahapan tumbuh kembang anak itu sendiri. Begitu. Baik, Mbak Syarifah, terakhir bagaimana nih untuk orang tua yang anak-anaknya sudah kayak candu, kadung sudah sangat tergantung dengan HP ya. Jadi kalau nggak ada HP itu ya ngamuk kayak gitu ya, nggak mau melakukan apa yang diminta oleh orang tuanya. Nah itu seperti apa ya? Karena sedih banget kan kalau sudah kayak gitu ya. Benar. Sebenarnya kalau kita berbicara candu sampai ada kecanduan itu kan sebetulnya satu level diagnosis yang harus didiagnosa oleh profesional begitu ya. Karena
Karena bisa jadi sebetulnya itu belum kecanduan, cuman karena kita merasa dia berbeda dari perilaku sebelumnya, akhirnya itu menjadi satu kecanduan. Nah, kenapa kok bisa ada kecanduan? Karena ketika main handphone itu ada yang namanya neurotransmitter namanya dopamin yang menimbulkan rasa senang itu muncul. Nah, sumber kesenangannya adalah gadget. Ketika gadgetnya diambil, dopaminnya menurun, akhirnya muncul rasa cemas dan sedih. Maka kita perlu amati dulu seberapa levelnya, maksud saya begini, seberapa treatment itu, perilaku itu mengganggu gitu. Dalam artian kalau misalkan masih di tahap yang misalnya kita ambil kemudian anak nangis, itu sebetulnya normal. Karena dia sedang beradaptasi nih, dopaminnya dari tadinya tinggi banget jadi nggak ada. Ya nggak apa-apa, kasih aja waktu dia untuk menangis selama 3 yang disebutkan tadi, menyakiti diri, menyakiti orang lain, dan menghancurkan benda itu tidak ada. Itu tidak apa-apa, sembari dibantu untuk membuatkan aktivitas atau beragam kegiatan di mana itu tujuannya untuk mengembangkan potensi tumbuh kembang anak, tapi tidak berkaitan dengan handphone. Misalnya kalau pada anak-anak balita, kita ajak main perosotan, atau kalau sekarang ya walaupun agak-agak suaranya agak-agak perlu bersabar tuh lato-lato gitu ya. Lato-lato tuh kan bukan tentang lato-latonya, tapi aktivitas yang sama menyenangkannya, sehingga anak itu tidak serta-merta langsung kehilangan kesenangannya. Kadang kita sering ambil HP-nya, nggak boleh main HP, tapi tidak ada aktivitas alternatif tuh. Jadi anak bengong, akhirnya lari ke handphone lagi. Nah, ketika kita sudah treatment seperti itu, kita buatkan daily activity, tapi sudah kok pada perilakunya anak ini sudah tidak terkendali dan orang tua merasa kesulitan, boleh loh menemuin profesional seperti psikiater atau psikolog untuk meminta bantuan. Itu wajib malah ya, Mbak Syarifah ya, karena jangan sampai terlambat lah istilahnya. Betul. Baik, kalau misalnya ingin mendatangi psikiater atau psikolog itu gimana sih ininya? Apakah menghubungi langsung secara pribadi atau lewat lembaga begitu biasanya? Kalau psikiater itu kalau di Sangatta, kalau psikiater itu di rumah sakit ada, kalau psikolog itu belum. Kalau misalkan ada teman-teman swada yang di daerah luar Sangatta, kayaknya Samarinda atau misalkan Jawa, apalagi level puskesmas psikolog aja sudah ada gitu. Jadi langsung aja datang ke vaskes terdekat. Kalau misalkan wilayah Sangatta ini ada beberapa rumah sakit tuh yang sudah menyediakan psikiater. Nah, kalau untuk psikolog langsung saja ke lembaga-lembaga layanan psikologi, kan ada beberapa tuh. Beda ya Mbak ya, psikiater dengan psikolog itu beda ya? Kalau psikiater itu adalah dokter spesialis kejiwaan, S1-nya itu kedokteran, kemudian mengambil spesialisasi kejiwaan. Itu psikiater. Kalau psikolog itu S1 psikologi, kemudian melanjutkan pendidikan magister profesi psikologi, jadi psikolog. Tapi tidak hanya tentang kejiwaan juga. Tentang kejiwaan juga, cuma pendekatannya berbeda. Kalau psikiater itu banyak ke anatomi tubuh, perkembangan otak, terus dalam treatmentnya itu banyak menggunakan farmakoterapi. Kalau psikolog itu menggunakan pendekatan terapi perilaku, konseling, begitu. Harus ke psikiater dulu atau psikolog dulu? Atau Mana bebas? yang terdekat? Mana yang terdekat dan paling mudah diakses. Kalau Mbak Syarifah sendiri, apakah buka praktek misalnya atau gimana? Untuk saat ini selain belum. Di dinas apa itu? DPPA. Belum ya? Untuk saat ini belum, karena masih kebingungan membagi waktunya. Gitu ya. Tapi yang mau secara pribadi bisa ya? Bisa, nanti diagendakan dengan janji. Tinggal janjian aja ya. Betul. Baik Mbak Syarifah, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Semoga bermanfaat banget ya, insya Allah ini informasi-informasi ini, dan semoga semakin menguatkan para orang tua di rumah bahwa kita perlu bijak ya dalam menggunakan HP, apalagi anak-anak. Tadi untuk anak 4 tahunan misalnya yang lagi lucu-lucunya itu maksimal 1 jam saja cukup kalau memang terpaksa harus memberikan HP kepada mereka. Baik Mbak Syarifah, sekali terima kasih ya atas kehadirannya. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat-sahabat, demikian kebersamaan kita di program Talk Show Inspirasi Sore bersama psikolog Syarifah Nur Latifah MPSI. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup
dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap stay tune di 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.